Kisah sedih seorang wanita kesepian yang ditinggal suaminya berselingkuh. Hingga pada akhirnya, si wanita yang tak pernah percaya dengan adanya cinta dipertemukan dengan seorang pemuda karismatik yang ternyata karyawan baru di kantornya yang membuatnya jatuh hati. 사랑해요. Gadis cantik ini bernama Cha So-hyun, putri seorang politisi terkemuka yang hidupnya penuh tekanan dan selalu menjadi sorotan publik. Sampai-sampai ia tak bisa memilih jalan hidupnya sendiri. Ketika lulus kuliah, So-hyun menurut saja dijodohkan dengan seorang putra konglomerat untuk memuluskan karir politik sang ayah. Namun sayang, di usia 30 tahunan, So-hyun bercerai karena suaminya ketahuan berselingkuh. Ia lalu memilih melajang dan fokus mengurus bisnis hotel pemberian mantan mertuanya, hingga menjadi salah satu hotel terbaik di Korea. Karena banyaknya aturan serta harus menjaga citranya di depan media, So-hyun tampak dingin dan tak pernah tersenyum. Namun hidupnya yang membosankan itu seketika berubah penuh warna sejak So-hyun bertemu dengan Kim Jin-hyuk, seorang pemuda biasa yang selalu riang dan berusia lebih muda darinya. Suatu hari saat melakukan perjalanan bisnis ke Kuba, mobil yang ditumpangi So-hyun hampir menabrak Jin-hyuk. Meskipun Jin-hyuk tak terluka, namun sayang kameranya rusak karena terjatuh. Manajer So-hyun sudah menawarkan ganti rugi, namun Jin-hyuk menolak dengan halus hingga pada akhirnya So-hyun pun langsung melanjutkan perjalanan ke hotel. Setelah manajernya meninggalkan kartu nama untuk Jin-hyuk. 이번으로 제가 연락드리겠습니다. Setibanya di kamar, So-hyun menelan obat tidur karena ia ingin beristirahat. Namun ia berubah pikiran setelah melihat gambar matahari terbenam di pantai Havana yang sangat indah. Ia pun nekat berangkat ke tempat itu seorang diri meskipun tak tahu jalannya. Malangnya sebelum sampai ke pantai, So-hyun justru kecopetan hingga akhirnya ia terpaksa berjalan kaki karena tidak memiliki uang sepeser pun untuk membayar taksi. Setibanya di pantai, So-hyun duduk di pagar bangunan yang cukup tinggi. Efek obat tidur yang tadi ditelannya rupanya mulai bekerja hingga dirinya nyaris terjatuh ke jalanan. Beruntungnya, Jin-hyuk yang tak sengaja melihatnya langsung menahan tubuh So-hyun dengan sigap. So-hyun pun tertidur di pundak Jin-hyuk selama 1 jam. Saat terbangun, So-hyun sangat terkejut ketika melihat pria asing yang duduk di sampingnya. Namun setelah Jin-hyuk menjelaskan apa yang terjadi, So-hyun lebih lega karena Jin-hyuk ternyata orang Korea dan sepertinya bukanlah orang jahat. 그쪽 발에서 저 아래로 떨어졌어요. Jin-hyuk lantas mengajak So-hyun menikmati keindahan Kuba di malam hari. Mereka pergi makan berdua hingga menari bersama di sebuah klub salsa. Melihat kaki So-hyun yang lecet karena sepatu hak tinggi, Jin-hyuk pun berinisiatif membelikan sendal baru yang nyaman untuknya. So-hyun merasa senang berjalan bersama Jin-hyuk, namun ia harus kembali ke hotel karena manajernya pasti sangat khawatir. 아닙니다. 타국에서 빛을 발한 Sebelum berpisah, Jin-hyuk sempat mengajak So-hyun untuk sarapan bersama di keesokan harinya. Namun So-hyun tak bisa janji bisa datang karena alasan pekerjaan. Meskipun demikian, ia sangat berterima kasih karena hari itu Jin-hyuk telah banyak membantunya di saat kesulitan dan bahkan mengajaknya bersenang-senang. Saat So-hyun pergi, Jin-hyuk baru tersadar jika sepatunya tertinggal di ransel. Ia lantas menyimpan sepatu itu agar bisa mengembalikannya ketika keduanya bertemu lagi. Keesokan harinya, Jin-hyuk menunggu So-hyun di tempat yang sudah dijanjikan. Namun setelah beberapa jam menunggu, So-hyun tak kunjung tiba. Jin-hyuk pun lantas meninggalkan catatan di papan restoran untuk berjaga-jaga jika So-hyun datang setelah ia pergi. Saat di bandara, keduanya tak sengaja bertemu. So-hyun meminta maaf karena ia tak bisa menepati janji, sekaligus menawarkan ganti rugi untuk kamera Jin-hyuk yang rusak. Namun Jin-hyuk tetap menolaknya dengan halus. Ia juga menolak niat baik So-hyun untuk mengganti kursi pesawatnya menjadi kelas bisnis. 아니에요. 전 제 좌석에서 갈게요. Setibanya di Korea, Jin-hyuk terus kepikiran dengan So-hyun dan melihat kembali kartu nama yang diberikan manajernya. Dari situlah Jin-hyuk baru menyadari jika So-hyun adalah seorang presidir hotel yang cukup terkenal hingga namanya selalu muncul di pencarian internet. Di waktu yang bersamaan, Jin-hyuk menerima kabar bahwa ia diterima bekerja di Hotel Donghwa. Bukannya merasa senang, Jin-hyuk justru terkejut bukan main karena ia akan menjadi bawahan So-hyun, wanita yang menghabiskan malam romantis dengannya saat di Kuba. 예.
Kepulangan Jin Hyuk ke Korea disambut hangat oleh kedua orang tuanya. Meskipun dibesarkan oleh keluarga sederhana, Jin Hyuk tumbuh sebagai anak yang baik dan selalu ceria. 이거 밥이야? Ayah Jin Hyuk yang seorang pedagang buah merasa bangga saat mendengar putranya diterima bekerja di Hotel Donghua. Ibunya pun turut gembira hingga memberitahu para tetangga tentang keberhasilan Jin Hyuk. Di malam harinya, Jin Hyuk menemui dua sahabatnya, Dae-chan dan Hye-in, untuk memberitahu bahwa sekarang ia bukan lagi pengangguran. 형 가게 바쁘다고 나 그만 불러. 예, 알겠습니다. Usai berkumpul, Jin Hyuk duduk di taman bersama Hye-in dan bertanya tentang Soo-hyun karena merasa penasaran. Menurut Hye-in yang sudah setahun bekerja di Hotel Donghua, Soo-hyun terkenal sebagai putri es yang tidak pernah tersenyum. Namun seluruh karyawan maklum karena hidup Soo-hyun memang penuh tekanan dan selalu menjadi sorotan publik. Meskipun demikian, Soo-hyun dikenal sebagai pekerja keras dan sangat menghargai karyawannya. Keesokan harinya, saat Soo-hyun memberi pidato sambutan untuk karyawan baru, ia sangat terkejut saat melihat Jin Hyuk duduk tepat di hadapannya. Pertemuan itu pun membuat Soo-hyun terus memikirkan Jin Hyuk, hingga ia pun diam-diam membaca resumenya karena merasa tertarik. Saat melihat Jin Hyuk bertelepon sembari tertawa, Soo-hyun pun merasa cemburu lantaran di hatinya mulai tumbuh benih-benih cinta. 누구랑 통화하면 저런 표정이 나오는 걸까요? Di malam harinya, ketika pulang bekerja, Soo-hyun sengaja pergi ke taman bermain tua yang ditulis Jin Hyuk di dalam resume. Tanpa sengaja, Jin Hyuk melihat dan langsung menghampiri wanita itu untuk mengungkapkan kekhawatirannya tentang pertemuan keduanya di Kuba. Jin Hyuk merasa lega setelah mendengar jika Soo-hyun sudah mengetahui sejak awal bahwa Jin Hyuk memang berniat tulus saat membantunya, tanpa berniat merayunya agar diterima bekerja di hotel. 그런 걱정이라면 내려둬요. Usai perbincangan di taman, Jin Hyuk mengajak Soo-hyun melihat hasil fotonya di Kuba sekaligus mencoba bermain mesin capit boneka. Kebersamaan keduanya pun membuat Soo-hyun merasa senang dan makin tak bisa berhenti memikirkan Jin Hyuk. Keesokan harinya, sang ibu memintanya datang ke rumah dan menyuruhnya untuk rujuk kembali dengan Woo-suk. Soo-hyun merasa bersedih. Bagaimana tidak, semenjak ayahnya menjadi politikus, Soo-hyun harus hidup penuh aturan, bahkan mengabaikan perasaannya sendiri demi memenuhi tuntutan orang tuanya. Sementara itu, usai minum bersama rekan satu timnya, Jin Hyuk mabuk berat hingga ia sempoyongan di pinggir jalan. Soo-hyun tak sengaja melihatnya pun merasa tak tega dan langsung menghampirinya untuk mengantarnya pulang. Sepanjang perjalanan, Jin Hyuk bertingkah konyol hingga membuat Soo-hyun terus tertawa. Kekonyolan tingkah Jin Hyuk saat mabuk membuatnya menyesal pada keesokan harinya, apalagi ketika ia dipanggil untuk menemui Soo-hyun di ruang kerja. Jin Hyuk mengira dirinya akan dipecat karena tingkahnya yang kurang ajar kemarin malam. Namun ternyata Soo-hyun justru mengajaknya makan ramyeon di akhir pekan. 얼마니 너는 대박. 차도 한번 운전해 볼래요? Jin Hyuk merasa lega sekaligus bahagia karena ia pun ingin menghabiskan waktu bersama Soo-hyun seperti saat mereka di Kuba. Di minggu pagi yang cerah, Soo-hyun menjemput Jin Hyuk dan langsung membawanya ke rest area untuk makan ramyeon. Demi menghindari kamera wartawan, Soo-hyun menggunakan topi dan menutupi wajah agar ia tak mudah dikenali. Keduanya pun menghabiskan akhir pekan dengan romantis. Bahkan Soo-hyun yang jarang tersenyum tampak tertawa lebar ketika mengobrol bersama Jin Hyuk. Sebelum berpisah, Jin Hyuk sempat memberi Soo-hyun nomor teleponnya agar Soo-hyun bisa dengan mudah memanggilnya ketika ia merasa kesepian. Sikap Jin Hyuk yang hangat membuat Soo-hyun semakin jatuh cinta. Namun kebahagiaan mereka tak berlangsung lama karena keesokan harinya foto Soo-hyun bersama Jin Hyuk tersebar di internet disertai artikel yang menyebut Soo-hyun sedang berkencan secara rahasia dengan pria yang lebih muda darinya. Baik Soo-hyun maupun Jin Hyuk sama-sama terkejut dan tak siap dengan viralnya foto mereka. Hingga pada akhirnya membuat nama Soo-hyun berada di posisi paling atas di pencarian internet karena foto Jin Hyuk disamarkan. Setelah berita kencan Soo-hyun tersebar di internet, mantan mertuanya yang bernama Nyonya Kim menemui dan menyuruh Soo-hyun untuk memecat Jin Hyuk. Jika Soo-hyun tak menurutinya, grup Taegyeong akan mengambil kembali Hotel Donghua sesuai perjanjian yang ditandatangani Soo-hyun sebelum bercerai dengan Woo-suk.
3 tahun yang lalu saat Sohyun meminta bercerai, rupanya Nyonya Kim membagi harta gonogini berupa hotel tua yang hampir bangkrut dengan syarat Sohyun harus tetap hadir di semua acara grup Taegyeong serta menjaga citranya selalu baik di depan media. Ini Nyonya Kim menggunakan alasan skandalnya dengan Jin Hyuk untuk membuat Sohyun mundur dari posisinya dan kembali rujuk dengan Wosuk. Ia bahkan membayar wartawan untuk menerbitkan artikel yang menyebut Jin Hyuk sebagai penguntit. Tentu saja Sohyun pun bersedih sekaligus khawatir dengan Jin Hyuk yang kini terlibat masalah dengan keluarganya. 다들 너무하네. Sohyun lalu menemui Wosuk dan memintanya untuk membujuk sang ibu agar tak lagi mengusik karyawan pekerja keras seperti Jin Hyuk. Selain itu, Sohyun juga menyuruh Wosuk untuk segera menikahi wanita selingkuhannya dulu agar ibunya tak lagi memaksa mereka untuk kembali rujuk. Seolah tak cukup dengan membuat berita skandal di tabloid, Nyonya Kim juga menyabotase lukisan yang seharusnya dipajang di cabang hotel baru di daerah Soko. Sohyun pun langsung berangkat ke tempat itu untuk menyelesaikan masalah, sekaligus menyendiri dan menghindar sejenak dari berbagai konflik yang disebabkan oleh Nyonya Kim. Di lain sisi, berita skandal Sohyun membuat Yein mengkhawatirkan Jin Hyuk. Meskipun bagian wajah Jin Hyuk disamarkan dalam foto artikel itu, Yein masih mengenalinya berdasarkan baju yang sering dipakai olehnya. Yein yang sudah lama memendam perasaan kepada Jin Hyuk berpura-pura tegar dan menghiburnya di taman bermain. Jin Hyuk pun menghargai upaya Yein sebagai sahabat yang ia percayai sedari lama. Suatu malam saat Jin Hyuk sedang bersantai bersama keluarga, berita skandal Sohyun tiba-tiba muncul di televisi. Adik Jin Hyuk merasa curiga ketika melihat foto pria yang bersama Sohyun yang tampak sangat mirip dengan Jin Hyuk meskipun bagian wajahnya disamarkan. Beruntungnya sang ayah menyela ucapan adiknya dan meragukan jika putranya bisa sedekat itu dengan seorang presidir hotel. 닮은 거 같지 않아? 그러네. Sementara itu, supir pribadi Sohyun yang bernama Tuan Nam menjemput Jin Hyuk dan mengajaknya ke Soko untuk menghibur Sohyun. Tuan Nam sebenarnya bukan sekedar supir, ia juga teman ayah Sohyun yang sudah menganggapnya seperti anak sendiri. Karena itulah Tuan Nam khawatir dengan kondisi mental Sohyun yang terus-menerus diterpa masalah. Setibanya di Soko, Jin Hyuk mengajak Sohyun menghabiskan waktu bersama di pantai. Kehadirannya membuat hati Sohyun yang sedang gelisah menjadi gembira dan bahkan Sohyun terus tersenyum ketika bersama pria itu. Sohyun juga meminta maaf karena sudah melibatkan Jin Hyuk ke dalam masalahnya. Namun Jin Hyuk berkata, jika dirinya tak merasa terganggu dengan semua pemberitaan tentang mereka. Jin Hyuk justru mengkhawatirkan Sohyun karena namanya lebih populer dibandingkan selebriti papan atas. 전 아무렇지도 않습니다. 걱정하지 마세요. Setelah pulang ke rumah, Jin Hyuk yang sedang tertidur tiba-tiba terbangun saat mendengar lagu romantis yang pernah didengarnya saat bersama Sohyun. Rasa rindu di hatinya membuat Jin Hyuk langsung pergi menemui Dae-chan untuk meminjam mobil dan langsung berangkat ke Soko di hari itu juga. Setibanya di sana, Jin Hyuk mengajak Sohyun untuk sarapan bersamanya. 근처에 진짜 맛있는 해장국집이 있는데 어제 못 가봐서요. Sohyun awalnya bingung dengan sikap Jin Hyuk yang datang menemuinya, padahal semalam mereka baru saja bertemu. Namun Jin Hyuk langsung mengungkapkan kerinduannya kepada Sohyun ketika mendengar lagu yang pernah mereka dengarkan bersama. Ia mengakui perasaannya kepada Sohyun, meskipun ia menyadari bahwa status keduanya sangatlah berbeda. Kata-kata Jin Hyuk membuat Sohyun seketika terdiam. Di satu sisi, ia juga memiliki perasaan yang sama dengan Jin Hyuk, namun di sisi lain, ia tak ingin menghancurkan masa depan pria itu dengan membiarkannya terlibat masalah dengan grup Taegyeong. 우리라는 표현은 좀 보고 싶어서 왔어요. Sohyun memilih menutupi perasaan bahagianya saat Jin Hyuk mengenang pertemuan mereka di Kuba karena tak ingin Jin Hyuk terlibat jauh dalam kehidupannya. Namun Jin Hyuk tak menyerah begitu saja. Ia tetap ingin menemani Sohyun, bahkan mengajaknya minum kopi sembari duduk melihat laut. Karena kelelahan setelah mengemudi semalaman, Jin Hyuk tak sengaja tertidur di bahu Sohyun. Melihat Jin Hyuk yang sudah terlelap, Sohyun lantas menceritakan bagaimana masa kecilnya yang dilarang berteman oleh sang ibu. Ia bahkan pernah dipaksa menjauh dari teman yang sangat ia sukai, sehingga membuatnya trauma untuk lagi berteman.
Karena itulah So-hyun ingin Jin-hyuk menjauh darinya karena khawatir nantinya hubungan keduanya akan menyakitinya. Diam-diam Jin-hyuk mendengarkan semua cerita So-hyun karena rupanya ia hanya pura-pura tidur. Sementara itu, Woo-suk pergi ke Soko untuk mengantarkan hadiah ultah So-hyun. Woo-suk memang masih menyimpan rasa kepada mantan istrinya itu dan sengaja menceraikannya karena tak tega melihat So-hyun hidup tertekan saat tinggal serumah dengan Nyonya Kim yang kejam. Saat hendak pulang, Woo-suk tak sengaja melihat Jin-hyuk dan So-hyun yang baru kembali setelah sarapan. 이거 대표님 드리려고 오다가 샀어요. Meskipun hatinya cemburu, Woo-suk berusaha menahan diri agar tak menambah beban pikiran So-hyun. Hari itu pun ia diam-diam mengikuti So-hyun saat berusaha membujuk Master Jang agar bersedia memajang lukisannya di hotel. Karena tak tega melihat So-hyun kesulitan akibat ulah ibunya, Woo-suk pun lantas menemui Master Jang dan membujuknya agar bersedia memberikan lukisannya kepada So-hyun. Berkat usaha Woo-suk, urusan lukisan pun dapat terselesaikan. Namun bukannya senang, So-hyun justru merasa terbebani hingga ia mengembalikan lukisan itu lagi karena tak mau menerima bantuan dari Woo-suk. Ia bahkan meminta manajernya yang bernama Mi-jin untuk mengembalikan hadiah yang dikirimkan oleh Woo-suk. 대표님이 직접 돌려드려야 하는데 일정이 너무 밀려서요. Woo-suk tak tahan dengan sikap Nyonya Kim dan pada akhirnya ia mengancam akan meninggalkan rumah jika ibunya terus mengganggu So-hyun. Sementara itu, Nyonya Kim diam-diam terus berusaha untuk membuat So-hyun mundur dari jabatannya sebagai presidir. Ia menyuruh asistennya menemui Ye-in yang diketahui sebagai sahabat Jin-hyuk. Ye-in pun mendapatkan penawaran kenaikan jabatan jika ia bersedia menulis unggahan tentang hubungan So-hyun dan Jin-hyuk di buletin perusahaan secara anonim. Namun Ye-in menolak meskipun ia merasa cemburu saat melihat Jin-hyuk yang semakin dekat dengan So-hyun. Suatu malam saat pulang bekerja, So-hyun tak sengaja menabrak mobil tepat di depan Jin-hyuk yang sedang menunggu bis. Jin-hyuk yang melihatnya pun langsung menyelesaikan masalah dengan korban dan memaksa untuk mengantar So-hyun pulang. 나중에 혼날게요. 오늘은 내가 하자는 대로 해요. Setelah tiba, Jin-hyuk memberikan hadiah ultah kepada So-hyun. Awalnya So-hyun menolak hadiah itu dan berkata bahwa sebaiknya keduanya tak pernah lagi bertemu. Namun saat Jin-hyuk turun dari mobil, So-hyun berubah pikiran dan meminta kembali hadiahnya. So-hyun benar-benar tak bisa mengendalikan perasaan bahagianya saat menerima perhatian dari Jin-hyuk. Hal itu pun membuat Mi-jin merasa khawatir dan memperingatkannya agar menjauhi Jin-hyuk sebelum mereka terlibat masalah yang semakin rumit. 그만해야 돼, 수연아. Mi-jin bahkan meminta Jin-hyuk bertemu di keesokan harinya di sebuah kedai milik Dae-chan. Ia menyuruh Jin-hyuk menjauhi So-hyun karena sejak bertemu dengannya, So-hyun selalu terlibat banyak masalah. Namun Jin-hyuk menolak dan meyakinkan Mi-jin bahwa cintanya benar-benar tulus kepada So-hyun. Keesokan harinya, masalah kembali menimpa So-hyun. Seseorang menulis unggahan di buletin kantor dengan memfitnah So-hyun karena telah memaksa karyawan prianya yang lebih muda agar mau berkencan dengannya. Jin-hyuk tak tenang karena komentar jahat terhadap So-hyun terus bermunculan. Ditambah lagi, seisi kantor kini terus menggunjingnya dengan tuduhan yang tidak masuk akal. So-hyun awalnya memilih mengabaikan unggahan itu dengan bersikap dingin seperti biasanya. Namun saat jam pulang kantor, tiba-tiba Direktur Choi datang dan memojokkannya di depan seluruh karyawan. 회사에 계셨었네요. 뵙고 상의 드리고 싶어서 연락을 했. Jin-hyuk yang melihat So-hyun merasa tertekan, pada akhirnya memutuskan untuk maju ke depan. Ia pun secara terang-terangan mengajak So-hyun makan malam bersama di depan semua orang dan membuktikan bahwa hubungan keduanya tak ada paksaan dan benar-benar tulus. So-hyun pun tersentuh dengan sikap Jin-hyuk yang begitu jantan dan romantis. Tanpa sadar, matanya berkaca-kaca, namun bibirnya terus tersenyum ketika melihat ketulusan di mata Jin-hyuk. Tak disangka So-hyun mengiyakan ajakan traktiran Jin-hyuk. Di tengah perjalanan, So-hyun merencanakan jika ia dan Jin-hyuk akan pergi berdua saja. Ia pun menurunkan Mi-jin dan juga Tuan Nam meskipun Mi-jin awalnya terlihat kesal. Jin-hyuk lalu mengajak So-hyun ke sebuah kafe unik milik kenalan ayahnya. Keduanya pun terlihat akrab hingga kemudian So-hyun mengajaknya minum teh.
Pemilik kafe lantas pergi meninggalkan keduanya dan memberi ruang agar bisa mengobrol. Ia bahkan mengira jika wanita yang dibawa Jin Hyuk adalah kekasihnya. 나한테 소개시켜주려고 온 거 아니야? Sohyun berkata jika mulai esok hari segalanya sepertinya akan terasa sulit. Namun Jin Hyuk menyelah dan mengungkapkan jika ia memutuskan untuk lebih berani. Ia pun ingin menjadi orang yang lebih berarti bagi Sohyun. Saat perjalanan pulang, keduanya mengobrol soal esok hari di kantor. Jin Hyuk berkata jika keduanya harus tampak akrab agar tidak terlihat aneh. Ia pun melanjutkan perjalanan dengan menggunakan kereta. Saat akan pulang, Jin Hyuk mampir ke kedai milik Dae-chan untuk bertemu dengan Mi-jin. Saat itu Mi-jin berterima kasih atas usaha Jin Hyuk dan kagum atas keberaniannya. Namun ia tetap menyuruh Jin Hyuk untuk menghindari Sohyun. Jin Hyuk berkata jika dirinya dan Sohyun kini justru lebih dekat. Mendengar hal tersebut membuat Mi-jin dibuat pusing dan memutuskan untuk minum soju. Di sana ia menceritakan sedikit tentang kehidupan Sohyun yang begitu rumit. 엄청 부잔데 연애도 한번 못 해보고. Keesokan harinya di Hotel Donghua, rumor mengenai Jin Hyuk dan Sohyun semakin menyebar. Namun Jin Hyuk berusaha untuk tetap ceria dan tidak terpengaruh. Mengingat di kantin banyak orang yang membicarakannya, Jin Hyuk memutuskan untuk pergi ke kafe dekat kantor. Ketika sedang menunggu pesanan, ia dikirimi pesan oleh Sohyun yang ternyata Sohyun melihatnya secara tak sengaja saat ia sedang melintas. 점심 걸어라. Sohyun bertanya mengenai aplikasi radio yang pernah Jin Hyuk katakan dulu. Jin Hyuk membalas pesan tersebut dan ia pun berkata jika sebenarnya dirinya ingin kabur, namun ia tak berani jika harus melakukannya seorang diri. Jin Hyuk nekat mengajak Sohyun untuk cuti setengah hari dan mendatangi sebuah galeri seni. Sohyun pun menyetujuinya, yang mana saat itu Jin Hyuk kembali ke kantor untuk meminta izin. Tapi sepertinya seorang sekretaris telah mengetahui kemanakah Jin Hyuk akan pergi. 그래요. 오늘 급한 일 없으니까 일찍 들어오셔요. Ternyata tempat tersebut bukanlah galeri seni, melainkan jalanan yang setiap sudutnya terdapat lukisan. Namun saat itu Jin Hyuk tetap menyebutnya sebagai galeri seni. Keduanya pun berjalan-jalan sembari menikmati lukisan yang ada di sana. Jin Hyuk mengajak Sohyun untuk makan di kedai yang menurutnya sangatlah enak. Di waktu yang bertepatan, Ye-in juga datang ke kedai. Namun saat melihat Jin Hyuk dan Sohyun tengah berbahagia, ia pun mengurungkan niatannya. Gadis itu pun berjalan murung melewati sebuah swalayan yang mengingatkan momen kebersamaannya dengan Jin Hyuk. Saat ini ia pun merasa telah kehilangan sosok sahabat sejati. Saat di perjalanan, ibu Sohyun yang bernama Nyonya Jin terus menghubunginya dengan nada sedikit kesal karena sebelumnya Sohyun telah berbohong tentang perjalanan dinasnya ke Busan. Setelah mengantar Mi-jin dan berniat pulang, Sohyun melihat ibunya sudah menunggu sedari tadi. Ia pun membatalkan niatannya untuk pulang karena tak mau terlibat pertengkaran dengan sang ibu. Sohyun memutuskan untuk melihat lukisan yang sebelumnya ia amati bersama Jin Hyuk. Ia tak menyangka jika Jin Hyuk juga datang ke tempat tersebut, seolah pria itu memiliki feeling jika Sohyun ada di sana. Sembari melihat lukisan, tiba-tiba Jin Hyuk bertanya, bagaimanakah jika pertemuan ini dianggap sebagai dua orang yang sama-sama memiliki perasaan suka? Sohyun awalnya canggung dan hanya terdiam, namun saat Jin Hyuk terus menatap kedua matanya dengan penuh harapan, Sohyun akhirnya mulai membuka hati dan berniat mengenal satu sama lain. 다시 만난 거 해요 우리. Setelahnya, Jin Hyuk mengajak Sohyun untuk bersepeda bersama. Keduanya juga membeli kue untuk memperingati hari hubungan mereka yang kini lebih dari sekedar teman. 오늘 기념일이잖아요. 썸남썸녀 1일 기념. Di dalam kue itu terdapat aksesoris bola yang kemudian keduanya simpan untuk kenang-kenangan. Setibanya di rumah, keduanya pun terlihat sangat bahagia saat mengingat momen hari jadian di rumah masing-masing. Di ruangannya, Sohyun kedatangan ibunya. Wanita itu pun mengingatkan Sohyun agar tidak membuat skandal yang memalukan karena ia telah dikeluarkan dari kampanye keluarga. Nyonya Jin meminta Sohyun untuk menjaga martabatnya sebagai putrinya.
Sohyun sendiri sedang berada di tempat penjahit untuk mengambil sebuah barang. Namun saat akan pergi, ia melihat dasi yang tampaknya bagus dan mengingatkannya pada Jin Hyuk. Sohyun memutuskan untuk membeli salah satunya. Saat sedang menunggu pesanan, Sohyun mendengar suara yang mirip dengan Wosuk yang sedang membicarakan sebuah cara untuk menarik hati wanita. 여자한테 잘 보여야 할 텐데 괜찮았나요? Sadar mantan suaminya itu sedang mengikutinya, Sohyun pun segera pergi sembari mengambil dasi yang ia pesan tadi. Setibanya di rumah, Sohyun terus memandangi dasi yang akan ia berikan kepada Jin Hyuk. Ia lalu memutuskan untuk pergi ke kafe milik Nyonya Lee karena yakin Jin Hyuk ada di sana. Jin Hyuk yang sedang keluar rumah dibuat terkejut saat melihat mobil Sohyun ada di dekatnya. Ia pun mengetuk pintu kaca mobil itu. Jin Hyuk menawarkan pada Sohyun untuk mampir ke kafe milik Nyonya Lee, namun Sohyun justru menolak dan mengajaknya untuk jalan-jalan saja. Saat itulah keduanya mengobrol tentang perjuangan Sohyun dalam mendirikan Hotel Donghwa. Setibanya di mobil, Sohyun memberikan dasi itu kepada Jin Hyuk dengan alasan benda tersebut adalah bonus saat ia akan membeli hadiah bagi sang ayah. 아빠 선물 사니까 사은품으로 줬어요. Di rumahnya, Sohyun yang siang tadi menemui ayahnya teringat akan ucapan Tuan Cha yang mana pria itu tak ingin putrinya digosipkan dan jika ini hanyalah hubungan sementara, maka Sohyun lebih baik mengakhirinya. 네가 오르내리는 게 마음이 아프다. Di lain sisi, Direktur Choi menyuruh bawahannya untuk tetap mempermalukan Sohyun di depan tamu VIP dan pemegang saham dalam sebuah acara yang akan digelar beberapa hari ke depan. Ia sengaja mengirimkan beberapa pertanyaan pada wartawan yang akan datang meliput. Ia seolah tak peduli dengan reputasi kedua orang tua Sohyun. 회사 신입사원 좀 데리고 놀았다고 고상하게 해명하게 해야지. Acara pembukaan resort Hotel Donghwa pun akhirnya dilakukan. Saat itu terlihat Jin Hyuk sedang memeriksa kamar yang akan digunakan oleh para tamu. Ia bertemu dengan Sohyun dan wanita itu pun bertanya mengenai dasi yang ia berikan kemarin. Dengan telaten Sohyun memasangkannya, yang mana peristiwa itu pun dilihat oleh Wosuk dari kejauhan. Setelah peresmian dan pemotongan pita, terlihat Nyonya Jin bertemu dengan Ketua Cha. Keduanya berseteru mengenai partai Ketua Cha yang memilih jalannya sendiri karena visi misi mereka kini berbeda. Sampai pada ketika Nyonya Jin mulai menyinggung mengenai Sohyun yang seolah-olah akan kembali rujuk dengan putranya. 혼자 두니 그런 망측한 말들이 나오는 겁니다. Setelah percakapan itu, dirinya yang sedang ada di lobi melihat Jin Hyuk dan memutuskan untuk berbicara dengannya. Ia berkata seolah menghina Jin Hyuk yang telah menggoda wanita kaya kesepian, namun Jin Hyuk tidak menanggapinya. Sebuah pidato pun dilakukan oleh Sohyun dan semua berjalan lancar sampai ada salah satu wartawan yang menanyakan mengenai skandal yang telah beredar. Awalnya Sohyun menolak untuk menjawab, namun saat wartawan tersebut berkata jika Jin Hyuk diduga sebagai penguntit Sohyun, ia pun hanya terdiam. Sohyun berpikir dan memutuskan untuk menjawab di depan semua orang jika hubungannya dengan Jin Hyuk kini lebih dari sekedar teman. 썸 타는 사이입니다. Semua orang dibuat heboh dengan pengakuan Sohyun hingga ibunya pun memarahinya dan menganggapnya kurang waras. Ia menyuruh Sohyun untuk meminta maaf pada Nyonya Kim atas pengakuannya itu. Namun Sohyun menolak dan mulai saat ini ia berkata akan hidup dengan pilihannya sendiri. Setibanya di ruangan Sohyun, ia memutuskan untuk menelpon dan mengajak bertemu Jin Hyuk. Semua orang terlihat pulang untuk memberikan ruang agar Jin Hyuk dan Sohyun bisa mengobrol. Sohyun rupanya mengkhawatirkan keadaan Jin Hyuk yang tak biasa dengan hayalak ramai. Begitu pula dengan Jin Hyuk yang mengkhawatirkan keadaan Seohyun. 뭐라고 말해야 할지 모르겠어요. 뭘 고민해요? Sohyun mengirimkan pesan kepada Jin Hyuk dan mengajaknya makan malam bersama. Saat itu Jin Hyuk sedang menunggu kedatangan Sohyun. Ia pun dihampiri oleh Wosuk dan sekretarisnya. Pria itu hanya menyapa dan memastikan kejadian antara Jin Hyuk dan Sohyun yang terjadi di Pulau Soko. Jin Hyuk membenarkan hal itu dan bertanya mengapa Wosuk memastikan hal tersebut padanya. Wosuk mengingatkan Jin Hyuk jika dirinya hanya ingin menjaga Sohyun. 오빠 마음. Sementara Jin Hyuk sedang makan malam bersama Sohyun,
Ia berkata jika akan memutuskan hubungan keduanya lebih dari sekedar teman. Sohyun yang mendengarnya pun tampak terkejut. Namun ternyata maksud ucapan Jin Hyuk adalah karena kini keduanya resmi berpacaran. Jin Hyuk dan Sohyun mulai merencanakan tempat dan kegiatan apa yang akan dilakukan bersama. 나는 안 데리고 가면서. 콜. 나중에 저랑 같이 가요. Saat sedang bercanda dan asyik mengobrol, tiba-tiba pesan masuk di HP Sohyun berupa rencana jadwal rapat esok hari. Keesokan harinya, rapat dewan pun diadakan. Sohyun berjanji dan meminta maaf atas hal pribadinya yang kemarin ia ungkap di publik. Direktur Choi menanggapi permintaan maaf Sohyun, namun baginya ucapan maaf tidaklah cukup karena Sohyun harus mendapatkan sanksinya. Ia berkata jika ini adalah waktu yang tepat bagi Sohyun untuk berhenti sebagai presidir. Mendengar hal tersebut, Sohyun hanya memastikan jika kejadian itu tak akan pernah terulang kembali. 걱정해 주셔서 감사합니다. Terlihat Jin Hyuk sedang rapat bersama tim humas. Tiba-tiba Sekretaris Sunjo ingin merubah salah satu rencana mengenai undian tiket orkestra yang terlihat sudah banyak yang menggunakannya. Sempat Jin Hyuk ditegur oleh rekannya karena ia terlihat tidak fokus. Namun setelah memikirkannya, Jin Hyuk ternyata memiliki sebuah ide berupa pesta topeng seperti yang banyak dilakukan dalam acara Halloween. Sekretaris Sonju menyetujuinya dan Jin Hyuk diminta untuk membuat proposal. 구체적인 간 만들어 수 있겠어요? 예, 준비하겠습니다. Saat sedang lembur itulah Direktur Choi datang menghampiri Jin Hyuk. Pria itu pun berkata jika dirinya akan memindahkan Jin Hyuk ke Hotel Soko karena skandal dirinya dengan Sohyun yang mengancam posisi Sohyun sebagai presidir. 연말에도 여기 있을 거란 보장이 있을까? Jin Hyuk yang hendak pulang bertemu dengan Sohyun di dalam lift. Tuan Nam memutuskan untuk berpura-pura sakit perut sehingga ia tak bisa mengemudi dan meminta izin Jin Hyuk yang mengantar Sohyun pulang. Karena hal itulah Jin Hyuk dan Sohyun pun akhirnya pulang bersama. 호텔 연말 행사 서치 좀 했어요. Setibanya di rumah, Jin Hyuk memikirkan tentang skandalnya dengan Sohyun. Ia pun takut jika ibunya akan mengetahui hal itu, karena sebelumnya sang ibu sangat bangga jika ia bisa bekerja di perusahaan yang cukup bonafit. Saat Jin Hyuk sedang berjogging malam, ia teringat akan Sohyun dan kemudian berniat menghampirinya di tempat saat ini Sohyun berada. Melihat Jin Hyuk ada di rumahnya, Sohyun pun sangat terkejut karena jarak keduanya yang lumayan jauh. Terlebih Jin Hyuk menghampirinya dengan berlari. Keadaan pun mulai canggung saat Sohyun menyebutnya dengan kata-kata kekasih. Jin Hyuk mengusulkan ide untuk berfoto bersama karena sebelumnya keduanya memang tak pernah berfoto. 네, 아니 사진 한 장 없어서 여기까지 달렸다니까요. Di malam harinya, Jin Hyuk bercerita tentang kepindahannya ke Soko kepada kedua orang tuanya. Ia beralasan jika hal tersebut adalah hal yang normal bagi karyawan baru. Keesokan harinya, Sekretaris Sunjo dan timnya dibuat terkejut atas pengumuman kepindahan Jin Hyuk. Ia pun kesal karena Jin Hyuk selama ini sudah banyak lembur untuk mengerjakan proposal. Ye-in yang mengetahui hal itu pun tak bisa tinggal diam. Ia meminjam handphone milik Sekretaris Sunjo dan menghubungi Sohyun yang mana Jin Hyuk akan dipindahkan. Keesokan harinya mereka pun terkejut dengan kepulangan Sohyun dari Shanghai yang begitu tiba-tiba. 와, 대박이다. 진짜 멋있다, 대표님. Sohyun memanggil Direktur Choi ke ruangannya. Ia pun marah karena Direktur Choi melakukan pemecatan terhadap Jin Hyuk saat dirinya tak ada di tempat. Terlihat Direktur Choi selalu bersembunyi di balik nama grup Taekyung yang membuat Sohyun bertanya sebenarnya kepada siapakah pria itu berpihak, kepada grup Taekyung atau Hotel Donghwa. 이해가 안 가서요. 뭘 하신 겁니까? Keesokan harinya saat Ye-in berpapasan dengan Jin Hyuk, ia pun mengakui perbuatannya jika dirinya lah yang telah menghubungi Sohyun. Namun Jin Hyuk tak marah sebab keduanya telah bersahabat lama. Jin Hyuk kemudian pergi ke ruangan Sohyun. Tanpa diduga, ia tak ingin Sohyun membatalkan kepindahannya karena menurutnya itu terlihat suatu hak istimewa. Ia akan tetap pindah dan pergi sesuai keputusan awal. 누구의 불찰도 아닙니다. 전 괜찮아요. Sohyun menegaskan pada sang ibu untuk berhenti bertemu dengan Nyonya Kim karena sampai kapanpun ia tak akan rujuk dengan keluarga Taekyung, kan hal itu sungguh sangat menyiksa kehidupannya.
Nyonya Jin mengancam soal pemilu ayahnya yang sebentar lagi akan digelar. Namun Sohyun menanggapi hal itu jika kemenangan atau kekalahan ayahnya adalah berkat usaha ayahnya sedari dulu. 누구 때문도 누구 덕도 아니야. Sohyun lalu mengajak Jin Hyuk untuk merayakan perpisahannya. Keduanya pun pergi ke tempat yang Jin Hyuk pilih, yakni Padang Ilalang, yang terdapat sebuah menara di mana dari tempat itu keduanya bisa melihat pemandangan yang indah. Sohyun dan Jin Hyuk pun berjalan bersama dan membicarakan seputar rahasia Jin Hyuk yang salah satunya ia mempelajari arti cinta dari sebuah buku. Keduanya pun lalu minum kopi di sebuah kafe. Jin Hyuk lalu memberikan sebuah kamera miliknya pada Sohyun. 책으로 배운 사랑 졸업한 기념으로. Wanita itu pun menolak karena benda tersebut barang berharga milik Jin Hyuk. Namun Jin Hyuk terus memaksanya sehingga Sohyun tak bisa menolak. Ia pun mencoba kamera tersebut dengan Jin Hyuk sebagai modelnya. Saat akan pulang, Jin Hyuk mengalami demam sehingga ia pun mampir ke rumah Sohyun untuk sekedar minum teh. Sohyun yang sedang menuangkan minuman tiba-tiba dipeluk oleh Jin Hyuk. Ia kemudian mengungkapkan soal dirinya yang saat ini sudah memiliki banyak keinginan dan harapan setelah bertemu dengan Sohyun. 욕심이 끝도 없어. Di luar dugaan, Mi Jin ternyata mengikuti grup perjodohan online. Ia terlihat bahagia karena ada seseorang yang mengiriminya sebuah pesan di grup tersebut yang ternyata adalah Dae-chan. Rupanya HP milik Dae-chan sedang dimainkan oleh adik Jin Hyuk yang bernama Jin Hyung. Di lain tempat, Mi Jin sedang melakukan treatment untuk wajahnya. Ia terlihat sangat bahagia karena pria yang bertukar pesan dengannya tempo hari kini mengajaknya bertemu. Ia tak menyadari jika pria yang dimaksud ternyata adalah Dae-chan karena foto di profil Dae-chan yang tidak begitu jelas menampakkan wajahnya. Sementara itu di lain tempat, tepatnya di sebuah restoran, Dae-chan sedang menunggu wanita yang akan ia temui lewat kencan online. Ia tak menyangka jika wanita yang datang ternyata adalah Mi Jin. Mi Jin pun terlihat kecewa karena sebelumnya ia mengira akan melakukan kencan buta dengan seorang CEO. 프랜차이즈 CEO라면서요? 왜 거짓말을 해요? Dae-chan tak menyangkalnya karena ia merasa dirinya memanglah seorang CEO waralaba kedai siput laut. Mi Jin meminta Dae-chan untuk merahasiakan pertemuan ini di depan Jin Hyuk. Setibanya di kedai, Dae-chan minum ditemani oleh Ha-in dan adik Jin Hyuk. Ha-in memberikan ide agar mereka datang ke pesta topeng di hotelnya. Mereka pun bersemangat pergi karena di sana ada sebuah undian dengan hadiah yang cukup menarik. 이상하게 옛날부터 행운권 운빨 진짜 좋아. Singkat cerita, hari perayaan tahun baru akhirnya tiba juga. Tuan Nam memperhatikan karyawan yang sedang menyiapkan acara pesta topeng. Namun ada satu hal yang kurang baginya, yaitu ketidakhadiran Jin Hyuk. Tuan Nam lalu menjemput Jin Hyuk di resort Donghua di daerah Soko. Ia pun berbohong jika pesta topeng terancam kacau sehingga Jin Hyuk harus bertanggung jawab karena semua itu adalah idenya. 김 부장님 당장대로 난리를 빨랑 나와요. Jin Hyuk pun diizinkan oleh manajer untuk turut serta bersama Tuan Nam. Jin Hyuk tak menyangka jika saat itu Tuan Nam ternyata jauh-jauh menjemputnya bukan sebagai karyawan, melainkan sebagai kekasih atasannya. 우리 대표님 남자친구 모시러 온 거지. Pesta tersebut dimulai dengan meriah. Sohyun yang sedang seorang diri tiba-tiba ditarik oleh seorang pemuda yang membawanya ke arah balkon. Saat pria itu membuka topengnya, betapa terkejutnya Sohyun karena pria tersebut adalah Jin Hyuk yang sedang sangat ia rindukan. Keduanya pun berciuman ditemani musik pesta dan berpelukan karena saling mencintai. Jin Hyuk mengajak Sohyun pergi ke tempat makan karena seharian ia belum sempat mengisi perut akibat terlalu sibuk. Saat sedang mengobrol itulah Jin Hyuk mengusulkan ide untuk berkencan hingga larut malam. Keduanya pun menonton film di bioskop dengan perasaan yang begitu bahagia. Setelahnya, Jin Hyuk yang esok hari akan bekerja harus pergi ke stasiun agar ia tidak ketinggalan kereta. Ia pun menyempatkan diri untuk mencium Sohyun seolah masih ingin bersamanya lebih lama lagi. Sementara itu, di pesta tahun baru, Dae-chan memenangkan undian untuk bermalam di Hotel Donghua. Ia pun berencana mengajak seorang wanita yang sebelumnya berdansa dengannya. Dan sepertinya, ia pun tak mengetahui jika wanita tersebut adalah Mi Jin.
Mi-jin pun sama terkejutnya ketika ia tahu jika pria yang dekat dengannya sedari tadi adalah Dae-chan. Saat akan pulang, Dae-chan dan Jin-myung mengajak Mi-jin untuk makan di kedai miliknya. Mi-jin yang mulai terpengaruh alkohol pun mulai meracau. Ia berkata mengenai alasan Jin-hyuk yang dipindahkan ke Soko karena diasingkan. Jin-myung langsung menghubungi kakaknya untuk memastikan kabar tersebut. Namun saat itu, Jin-hyuk sedang bersama So-hyun sehingga ia mengabaikan panggilan telepon dari adiknya. Keesokan harinya, Mi-jin terbangun di kedai milik Dae-chan. Ia terlihat marah dan merasa malu karena Dae-chan seharusnya memesankan kamar hotel untuknya. Dae-chan juga kesal mendengar hal itu karena ia juga berencana menggunakan voucher kamar yang ia dapatkan. Namun sayang, semalam kamarnya telah penuh. Dae-chan rupanya masih penasaran dengan ucapan Mi-jin semalam. Namun gadis itu meminta Dae-chan untuk melupakannya karena yang ia ucapkan tidaklah terlalu penting. Mi-jin sangat terkejut saat ia membuka handphone yang mana ada sebuah berita tentang bosnya yang melakukan kencan semalam. Ia pun langsung menghubungi Tuan Nam dan memberitahukan hal itu. Namun Tuan Nam hanya menanggapinya dengan santai sembari berkata jika itu adalah hal yang normal bagi pasangan muda yang sedang jatuh cinta. 야, 젊은 사람들이 데이트 좀 한 게 뭐 이상하냐? 나랑 이런 네가 더 이상하다. Jin-hyuk memutuskan untuk menelpon So-hyun. Dan So-hyun pun sedikit khawatir karena kini wajah Jin-hyuk terekspos dengan jelas, bahkan kehidupan pribadinya juga dikuliti. Di siang harinya, So-hyun terlihat makan dengan ayahnya. Ia berkata jika kali ini dirinya akan melawan dan tak akan tinggal diam. Tuan Cha terlihat tidak keberatan akan hal tersebut, namun ia mengkhawatirkan keadaan Jin-hyuk yang pastinya tak biasa menghadapi hal semacam ini. 나 때문에 힘들어지는 거 지켜보는 거 정말 못할 짓이지. Jin-hyuk lalu menghubungi adiknya dan segera menanyakan tentang keadaan kedua orang tuanya. Ia khawatir ayah dan ibu mengetahui berita yang sedang beredar. Namun Jin-myung berkata jika orang tua mereka tak mengetahui apapun. Padahal sebenarnya ibu Jin-hyuk merasa sangat terganggu karena sepanjang hari para tetangga membicarakan tentang putranya. 자, 아줌마. Di lain sisi, Woo-suk mengajak So-hyun untuk bertemu. Ia pun berusaha menahan So-hyun yang akan pergi begitu saja. Woo-suk berkata jika ia ingin keduanya kembali rujuk, dan bahkan sampai saat ini pun Woo-suk masih menyimpan cincin pernikahannya. So-hyun menolak dan berkata jika Jin-hyuk saat ini adalah orang yang berharga dalam dirinya. Sama seperti yang pernah Woo-suk lakukan dan rasakan ketika dirinya berselingkuh dengan wanita lain. 사랑하는 사람이 생겼다고 했을 때 Di luar dugaan, Nyonya Jin menemui Jin-hyuk di Soko. Ia mengingatkan Jin-hyuk agar sadar diri karena pria seperti Jin-hyuk tak pantas mendapatkan seorang prestir. Terlebih So-hyun juga akan rujuk dengan mantan suaminya. Wanita itu pun mengingatkan Jin-hyuk yang mana akan ada pertarungan besar yang akan dimulai jika Jin-hyuk mengabaikan anjurannya. Jin-hyuk yang masih kepikiran dengan ucapan ibu So-hyun mulai kehilangan fokus. Saat itu, So-hyun berusaha menghubunginya. Jin-hyuk pun menjawab panggilan tersebut dengan ceria seolah tak terjadi apa-apa. Saat itu, So-hyun bertanya, akankah keduanya mempertimbangkan kelanjutan hubungan karena situasi yang semakin sulit. So-hyun hanya bisa menangis. Ia khawatir hal tersebut akan membahayakan Jin-hyuk karena netizen juga kini mulai memfitnahnya. Pada akhirnya, Jin-hyuk membuat kesepakatan agar keduanya tidak saling berkomunikasi untuk sementara waktu. So-hyun pun setuju meskipun ia tahu jika hal ini akan sangat menyakitkan. 서로 별일 없으니 무소식이다. 1 bulan kemudian, keduanya benar-benar tidak saling mengirim pesan. Namun di setiap aktivitas yang mereka lakukan, selalu mengingat satu sama lain. So-hyun berniat mencuci karya hasil foto yang selama ini ia ambil. Ia pun teringat jika hal itu bisa dilakukan di rumah Nyonya Lee. Ucapan Nyonya Lee mengenai kisah percintaannya dengan mendiang suami seketika mengingatkan So-hyun akan Jin-hyuk. So-hyun bergegas pergi ke daerah Soko untuk menemukan pria yang sangat ia cintai. Dan benar tebakannya, saat itu Jin-hyuk sedang berada di pantai seorang diri.
Keduanya pun makan malam di restoran bersama dan merencanakan agenda liburan. Sohyun membicarakan kondisinya sebelum bertemu dengan Jin Hyuk. Setelah melepas rindu, Sohyun pulang ke Seoul diantar oleh Tuan Nam. 베스트 드라이버가 있는데 뭐 걱정이야? 네. Jin Hyuk yang akan beristirahat melakukan panggilan video call kepada Sohyun untuk menanyakan apakah ia sudah tiba di Seoul. Ia pun segera merapikan rambut dan berganti pakaian karena tak ingin Jin Hyuk melihatnya hanya dengan menggunakan piyama. Jin Hyuk berkata jika keduanya harus membiasakan diri melakukan video call sebelum tidur. 줄까요? 잠든 거 보이면 끊을게요. Sohyun yang sedang bekerja mendapatkan banyak karangan bunga yang diyakini dari Wosuk. Dan benar saja, Wosuk mengajaknya untuk bertemu. Namun Sohyun menolak dengan alasan ia sangat sibuk. 나 미팅 많아. 기다리지 마. 그리고 Keesokan harinya, Jin Hyuk masuk ke dalam majalah karena tempo hari ia mencarikan sebuah boneka beruang milik pengunjung yang hilang di lipatan sprei. Meskipun sulit dilakukan, Jin Hyuk tetap berusaha mencari boneka tersebut. Dan ternyata ibu dari anak kecil tersebut adalah seorang wartawan berita di sebuah majalah. Hal itu pun membuat orang kantor merasa bangga terhadap Jin Hyuk. Manajer resort pun bersyukur karena memiliki pegawai yang tak hanya tampan namun ramah dan peduli terhadap hal kecil yang pengunjung butuhkan. Rapat dewan diadakan karena saham anjlok akibat ulah salah satu pegawai yang mengacaukan rencana hotel yang akan membangun cabang di negara Kuba. Pemilik lahan tiba-tiba batal menjual tanahnya karena adanya isu Sohyun akan membongkar taman untuk dijadikan kolam renang. Mereka pun membahas saham hotel Donghua yang terus menurun. Sementara Direktur Choi mempengaruhi para direksi jika hotel kini tak terurus karena CEO-nya yang terlalu sibuk dengan kehidupan pribadi. 이런 사고가 나는 게 아닌지 참. Jin Hyuk yang mendengar kabar dari Yein tentang masalah taman di Kuba tiba-tiba teringat akan seorang kakek yang pernah ia temui di sana. Beliau diketahui memiliki sebuah taman yang ia sebut milik peninggalan mendiang istri yang akan ia pertahankan sampai kapanpun. Jin Hyuk lalu mengambil cuti dan ia akan terbang ke Kuba saat itu juga. Setibanya di sana, Jin Hyuk bergegas menuju ke hotel dan menemui sang pemilik taman. Namun seorang pegawai berkata jika pemiliknya sudah tak ingin ditemui oleh siapapun. Company, and it is hard for us to convince the landowner of the hotel. Jin Hyuk lantas memutuskan untuk pergi ke tempat dirinya dan sang kakek pernah bertemu. Namun usahanya seakan sia-sia. Saat itu Jin Hyuk sengaja menunggu dengan membaca buku. Karena hari sudah malam, ia pun memutuskan untuk tidur di tempat tersebut. Hingga keesokan harinya, Jin Hyuk dibangunkan oleh kakek yang sangat ingin ia temui. Jin Hyuk pun sangat senang dan memberikan sebuah surat yang ia tulis dengan bahasa Spanyol. Kepada si kakek, Jin Hyuk meluruskan kesalahpahaman dengan berita yang beredar. Ia pun berkata jika Sohyun tak akan pernah membongkar taman itu. Si kakek lalu menyuruhnya untuk berhenti menunggunya dan akan memberikan jawaban esok hari. I'll give you an answer tomorrow morning. Di lain sisi, Sohyun yang juga akan terbang ke negara Kuba dibuat khawatir dengan keadaan Jin Hyuk yang tak bisa ia hubungi. Sohyun pun mencari Jin Hyuk di tempat mereka pertama kali bertemu dan benar saja keduanya dipertemukan di tempat itu. Keduanya pun berjalan-jalan dan minum bir bersama hingga Sohyun mendapatkan telepon dari pihak hotel. Mereka menyebut pemilik lahan yang bernama Tuan Samuel bersedia memberikan izin penjualan lahan tersebut dikarenakan peran serta Jin Hyuk yang berhasil meyakinkannya. Jin Hyuk langsung memeluk Sohyun. Keduanya pun berciuman di bawah terangnya sinar rembulan Kuba. Keduanya bersenang-senang di Kuba dan pulang bersama setelahnya. Setibanya di Korea, ternyata Jin Hyuk telah dikembalikan ke kantor pusat tim yang berada di pusat. Sohyun memberinya selamat akan bergabungnya Ji Hyuk di divisi humas. Ji Hyuk langsung mengirimkan pesan pada Sohyun dan kemudian memintanya untuk bertemu di gudang penyimpanan barang. Namun sayang, pegawai telah masuk ke tempat itu yang membuat Sohyun menarik Jin Hyuk untuk segera bersembunyi. Jin Hyuk keluar saat suasana terlihat sepi, namun ternyata ia justru bertemu dengan salah satu pegawai yang membuatnya langsung kabur.
Jin Hyuk dikunjungi oleh ayahnya saat bekerja sembari minum kopi di kafe hotel. Ayahnya mengungkapkan jika sebenarnya ia sudah tahu mengenai kasus putranya dan So-hyun. Sang ayah berkata jika ia khawatir pada Jin Hyuk karena dunia keduanya berbeda. Jin Hyuk terus meyakinkan ayahnya jika ia memutuskan untuk tetap maju dan yakin semua akan baik-baik saja. Di malam harinya, Jin Hyuk dan So-hyun pergi ke taman dekat rumah Jin Hyuk. Pria itu pun memberikan ide untuk minum. So-hyun menyetujuinya dan keduanya minum di tenda, namun hanya So-hyun yang minum karena Jin Hyuk harus mengemudi. Saat setengah sadar, So-hyun mengungkapkan isi hatinya karena saat ini ia sangat bahagia dan takut kehilangan Jin Hyuk. Jin Hyuk mengantarkan So-hyun pulang dan tanpa mereka ketahui, Wo-suk ternyata sudah menunggu di depan rumah So-hyun karena ia akan memberinya hadiah. 우리 있잖아. Pagi harinya, So-hyun terbangun dan ketika mengingat kejadian semalam membuatnya terasa malu. Dering telepon pun berbunyi yang ternyata dari Jin Hyuk. Ia segera mengangkat telepon, namun yang terdengar hanyalah suara Jin Hyuk yang sedang bernyanyi dengan perasaan bahagia. Pekan libur akhirnya tiba juga. So-hyun dan Jin Hyuk berjalan-jalan sembari memotret pemandangan di sana. Keduanya terlihat menikmati momen-momen yang begitu indah. So-hyun memasukkan tangannya ke saku jaket milik Jin Hyuk. Sebuah benda terjatuh dari sana yang ternyata adalah sebuah cincin. Rupanya saat pergi membeli hadiah untuk ibunya, Jin Hyuk sempat teringat pada So-hyun dan memberikan benda tersebut. Keduanya kini menggunakan cincin yang sama. Jin Hyuk berkata jika saat ini ia merasa dunianya dipenuhi oleh So-hyun. Keduanya pun berpelukan dengan bahagia sembari memotret momen itu. 천천히 다 해줄 거야. Keesokan harinya, keluarga Jin Hyuk datang menginap di Hotel Donghua untuk merayakan ulang tahun ibunya. Akibat kemunculan Jin Hyuk pada sebuah majalah, ia pun mendapatkan banyak kupon dan cuti, yang salah satunya ia gunakan untuk hari itu. So-hyun berpapasan dengan orang tua Jin Hyuk di dalam lift. Ia lantas memberikan suguhan berupa minuman dan mempersilahkannya untuk menggunakan semua fasilitas. Jin Hyuk tak ikut menginap. Ia pun menghubungi So-hyun dan mengucapkan banyak terima kasih padanya. 아버지 엄청 좋아하셨는데 맛 좋다고 혼자 거의 다 드셨어요. Sementara itu, ayah Jin Hyuk dan So-hyun sedang duduk bersama. Dengan wajah yang sama-sama tegang, ia langsung mengatakan maksud tujuannya menemui So-hyun yang tak lain adalah keraguan dan kekhawatirannya mengenai So-hyun dan sang putra. Ia tak mau hubungan ini menimbulkan banyak masalah. So-hyun berkata jika ini semua memanglah sulit, namun ia berterima kasih jika ayah Jin Hyuk mau mendukung dan memperhatikan mereka. 진혁 씨가 왜 그렇게 마음이 깊은 사람인지. Jin Hyuk menelpon So-hyun untuk mengajaknya bertemu. Keduanya pun bertemu di kedai ceker pedas dan makan bersama. Jin Hyuk berpikir jika di malam itu ia perlu menginap di rumah So-hyun. Ia rupanya ingin membantu So-hyun tertidur nyenyak tanpa mengkonsumsi obat. 설레지 말고 빨리 자요. Terlihat Tuan Nam bertemu dengan Sekretaris Kim dan mengobrolkan mengenai kondisi So-hyun yang semakin rumit. Sekretaris Kim pun dibuat cemas karena So-hyun selalu memendam masalahnya seorang diri. Sementara itu di lain tempat, Direktur Choi mendapatkan sebuah pesan dari Wo-suk yang berisi jika dirinya lah dalang dari kasus taman hotel tempo lalu. Direktur Choi segera pergi menemui Wo-suk di ruangannya. Wo-suk menyebut jika ia tak akan menjadikan video yang ia miliki untuk menyakiti Direktur Choi. Namun ia memintanya untuk memilih memberitahukan hal tersebut pada Nyonya Kim atau ia akan memberikan bukti video tersebut pada So-hyun. 그 영상에 대해선 최 이사님과 저만 아는 걸로 하고. Di lain tempat, Direktur Choi memberitahukan pada Nyonya Kim mengenai kasus di Kuba. Namun ia seakan tak tahu menau tentang hal tersebut. Ia lalu menemui Wo-suk dan bertanya apakah sebenarnya yang putranya inginkan. Wo-suk berencana akan memasuki perusahaan Hotel Donghua dan menyuruh Direktur Choi untuk mengumpulkan Sam Tae-kyung dan memberikannya padanya. Benar saja, keesokan harinya Wo-suk datang ke kantor dan memperkenalkan diri sebagai wakil presdir yang baru. Menurutnya, keberadaannya sebagai wakil presdir akan membuat hotel semakin berkembang. So-hyun lantas bertanya apakah tujuan Wo-suk masuk ke dalam hotelnya. Pria itu pun menyebut jika dirinya hanya ingin melindungi So-hyun dari dekat. Menurutnya, mereka harus sering bertemu dan membicarakan tentang kemajuan hotel. 동화 호텔의 건강한 미래를 이야기해보자고.
Setelahnya Wosuk bergegas menyapa tim humas. Ia pun melirik ke arah Jin Hyuk dan memuji langkah Jin Hyuk yang tempo hari menyelesaikan masalah di Kuba. Kedatangan Wosuk ke kantor jelas saja membuat Jin Hyuk merasa tak nyaman. Di lain sisi, Tuan Nam melaporkan hasil penyelidikannya pada Sohyun terkait daftar panggilan Tuan Kim yang kabur. Setelah membuat masalah, mereka pun menemukan satu nomor yang selalu dihubungi pria itu sebelum ia melarikan diri. Ia pun menemui Tuan Cha di kantornya. Keduanya mengobrol mengenai Wosuk yang masuk ke dalam hotel. Tuan Cha mengartikan jika saat ini Taekyung berencana akan menghancurkan Sohyun. Ia pun menjadi cemas dan tak akan membiarkan Sohyun terluka lagi. 다시 잡아먹히게 둘 수 없지. 아버지도 Saat itu, Sohyun hendak menandatangani sebuah kontrak, namun ia terlihat sedikit ragu. Sohyun semakin frustasi dan bingung langkah apakah yang harus ia lakukan dalam kondisi seperti ini. Suatu ketika, Jin Hyuk menjenguk Nona Lee yang kakinya cedera dengan membawakan banyak makanan. Ia pun sedikit terkejut karena Sohyun ternyata juga ada di sana. Padahal sebelumnya Sohyun mengaku jika dirinya masih ada di kantor. Sohyun rupanya menyukai makanan buatan ibu Jin Hyuk. Ia pun sedikit iri karena Jin Hyuk memiliki seorang ibu yang bisa memasakkan makanan enak untuknya. 집에 들어오면 엄마가 밥 차려주는 거 되게 부러웠어요. Di malam harinya, ayah Jin Hyuk meminta dibuatkan kimchi untuk menyambut kedatangan Nyonya Lee. Si ayah berkata jika ia juga akan mengajak Sohyun bergabung sekaligus mengucapkan terima kasih atas tawaran minumnya kemarin. 와인도 잘 마셨고 인사는 해야지. Keesokan harinya, Jin Hyuk langsung mengirim pesan ajakan makan malam kepada Sohyun. Di waktu yang bersamaan, Mi Jin juga memberitahukan Sohyun jika esok hari adalah hari peringatan kematian Ketua Jung yang sangat penting untuk Sohyun hadiri. Mendengar hal tersebut, seketika Sohyun dibuat bimbang. Ji Hyuk yang mendengarnya pun hanya bisa terdiam. Di malam harinya saat mengantar Sohyun pulang, Ji Hyuk berkata jika rencana makan malam mereka dibatalkan karena Nyonya Lee mendadak ada urusan. Namun keesokan harinya saat di kantor, Sohyun tak sengaja mendengar ucapan Mi Jin jika Jin Hyuk tak bisa datang bekerja lantaran di rumahnya ada tamu yang akan datang. Suara bel berbunyi di rumah keluarga Jin Hyuk. Ia pun berpikir jika yang datang adalah Nyonya Lee. Namun saat membukakan pintu, alangkah terkejutnya Jin Hyuk karena ternyata Sohyun ada di hadapannya. Jin Hyuk merasa bahagia hingga keduanya pun berpelukan. Keluarga Jin Hyuk terkejut saat melihat putranya masuk dengan Sohyun dan memperkenalkannya sebagai kekasih. Sohyun dan Nyonya Lee makan malam bersama dan terlihat bahagia menghabiskan waktu bersama keluarga Jin Hyuk. Mereka pun memakan masakan buatan ibu Jin Hyuk dengan lahap dan memujinya karena begitu lezat. Bagi Sohyun, keluarga mereka sangatlah ramah dan begitu hangat. Setelah makan, Sohyun dan Jin Hyuk berjalan-jalan di sebuah taman. Ia tak menyangka jika Jin Hyuk membohonginya soal makan malam yang sebelumnya akan dibatalkan. 식사 취소됐다고 한 거죠. Sementara itu di lain sisi, para wartawan menyambut kedatangan mobil Sohyun. Mereka pun menyiapkan kamera dan begitu mobil terbuka, bukanlah Sohyun yang tiba melainkan Mi Jin. Seketika mereka pun dibuat bingung sekaligus kecewa. Mi Jin berkata dan meminta maaf jika Presdir Sohyun tak bisa datang karena ada janji lain. Di lain sisi, Mi Jin pergi ke kedai Daechan karena Jin Myung menghubunginya untuk meminta bantuan. Ternyata bantuan yang dimaksud adalah menggantikan dirinya untuk membantu Daechan melayani para pelanggan. Setelah kedai tutup, keduanya pun minum sembari melepas lelah. Mi Jin meminta maaf karena tempo hari ia terlalu kasar pada Daechan. Daechan justru menggodanya yang membuat Mi Jin tersipu malu dan pergi meninggalkan kedai. Hubungan Daechan dan Mi Jin kini sudah berstatus sebagai teman kencan. Karena saat itu Mi Jin menerima pernyataan cinta dari Daechan dan keduanya terlihat makan bersama. Di lain sisi, Nyonya Jin marah pada suaminya setelah melihat berita utama mengenai akhir hubungan grup Taekyung dengan keluarga Ketua Cha. Sohyun sendiri sebenarnya merasa tak enak hati dengan sang ayah, mengingat sebentar lagi akan diadakan pemilihan. Namun ayahnya berkata jika yang dilakukan Sohyun sudahlah benar. Ia ingin Sohyun menjalani hidup dengan bahagia yang tak lagi bergantung pada keluarga Taekyung. 아빠가 정치인으로 어떤 행보를 보이더라도 놀라지 말고
Keesokan harinya, Sohyun mendapatkan kabar tentang siapakah pemilik ponsel yang sering dihubungi oleh seorang pria yang pernah membuat masalah hotel di Kuba. Jin Hyuk berpendapat agar Sohyun memaafkan pelaku karena saat memaafkannya maka beban di hatinya juga akan menghilang. Bagi Jin Hyuk, setidaknya setiap orang pernah melakukan kesalahan. Sohyun akhirnya mengambil keputusan. Ia ingin Tuan Lee mengungkapkan siapakah dalang di balik semua ini. Di depan rapat pemegang saham, Sohyun juga memindahkan Tuan Lee ke Hotel Kuba dan berharap pria itu bisa memahami bagaimanakah masa depan Hotel Donghua. Tuan Lee hanya terdiam penuh haru dan masih tak percaya dengan apa yang diucapkan oleh Presdir. 신고하지 않으십니까? Keesokan harinya, rapat tentang masalah perpanjangan kontrak Presdir akhirnya dibuka. Direktur Choi begitu bersemangat karena ia yakin Woo-suk akan mendapatkan suara terbanyak dari anggota rapat. Sebelum mereka memulai rapat itu, Sohyun meminta waktu sejenak karena ada masalah yang harus dibahas. Ia membawa Tuan Lee masuk yang membuat Direktur Choi sangat terkejut. Tuan Lee dengan sedikit gugup lantas berkata jujur jika ia hanya menjalankan perintah dari Tuan Choi untuk mengirimkan email yang dapat membatalkan pembangunan hotel di Kuba. Ia mengaku melakukan hal tersebut atas suruhan seseorang yang tak lain adalah Direktur Choi. Pengakuan itu pun membuat Direktur Choi berkeringat dingin. Sohyun menuntut Direktur Choi untuk segera meminta maaf. Meskipun dalam kepanikan, pria itu masih saja terlihat angkuh dan tak mau mengakui kesalahannya. Sohyun pun dibuat kesal dan memilih keluar ruangan. Ia menyerahkan masalah ini pada Presdir Woo-suk dan anggota dewan lain untuk menentukan masalah terkait Tuan Choi. 누구의 고용인인가요? Terlihat Woo-suk juga ikut keluar dari ruangan itu. Direktur Choi tak bisa berkata apa-apa karena Woo-suk justru tidak membelanya. Suatu ketika, Jin Hyuk menjadi fotografer dadakan lantaran fotografer yang sesungguhnya sedang izin. Di malam harinya, Jin Hyuk ke rumah Sohyun untuk memberikan buket bunga. Sohyun pun sedikit terheran karena bunga tersebut digunakan untuk fotografer di acara pernikahan tadi. Jin Hyuk membenarkan hal itu. Ia mengakui jika selama pemotretan, dirinya terus berpikir jika Sohyun akan jauh lebih cantik ketimbang sang model. Jin Hyuk lalu mengungkapkan perasaannya yang mana ia tak bisa hidup tanpa Sohyun sehingga keduanya harus tetap bersama. 딱 이렇게. Berpindah di lain tempat, seorang tetangga menemui Ibu Jin Hyuk dan meminta agar Jin Hyuk memperkerjakan anaknya di Hotel Donghua. Ibu Jin Hyuk beralasan jika putranya tak mungkin bisa membantu. Tetangganya pun menyebut jika Jin Hyuk bekerja di hotel lantaran sebenarnya ia memiliki hubungan dengan Presdir bukan karena jalur resmi. Anggapan sinis tetangga membuat Ibu Jin Hyuk merasa tak nyaman. Ia pun mengirim surat pada Sohyun lewat Mijin yang isinya adalah ajakan untuk bertemu. Keduanya dipertemukan di sebuah restoran. Ibu Jin Hyuk meminta maaf dan memohon agar Sohyun mengakhiri hubungannya dengan putranya. Ia ingin kehidupan Jin Hyuk tenang dan bahagia seperti dulu lagi. Sohyun hanya tertunduk lesu dengan air mata yang terus berlinangan saat mendengar pengakuan sekaligus permintaan Ibu Jin Hyuk. 만난다고 다 결혼하는 거는 아니죠. Sohyun tampak muram setelah Ibu Jin Hyuk memintanya untuk menjauh dari kehidupan putranya. Jin Hyuk sendiri tengah berbahagia lantaran malam ini ia bertemu dengan ayah Sohyun. Dalam pertemuan itu, Tuan Cha meminta Jin Hyuk untuk menjaga Sohyun seolah memberikan kepercayaan besar padanya. 이렇게 진혁 씨랑 함께 있어서 아주 좋습니다. Sohyun mengajak Mijin minum di sebuah kedai. Mijin terlihat khawatir dan lantas bertanya apakah yang sebenarnya terjadi dengan Sohyun. Sohyun tetap menyangkalnya meskipun pada akhirnya ia tak bisa menahan air mata. Sohyun menyebut jika statusnya yang pernah menikah pasti akan dikenali oleh semua orang. Inilah yang membuatnya merasa terganggu karena pasti Jin Hyuk dan keluarganya akan mendapatkan stigma negatif. 모른 척하고 싶은데 자꾸 마음이 덜컥덜컥 내려앉아. Mijin berusaha meyakinkan Sohyun untuk menjaga hubungannya dengan Jin Hyuk karena ini adalah kebahagiaan yang belum pernah Sohyun dapatkan. Di hari itu, Jin Hyuk menemani Sohyun ke sebuah desa untuk keperluan pribadi. Di sana mereka melihat lukisan sembari berjalan-jalan. Jin Hyuk bisa melihat ada hal aneh yang terjadi dengan Sohyun karena ia tak terlihat seperti biasanya. Di malam harinya, Jin Hyuk mengajak ibunya untuk makan berdua di sebuah restoran. Ia bertanya bagaimanakah tanggapannya mengenai hubungannya dengan Sohyun. 그냥 손님 아닌 거 알잖아.
Jin Hyuk bisa merasakan jika ibunya sepertinya tidak mendukung hubungannya itu. Kekhawatiran juga dirasakan oleh pegawai dari tim humas karena perang sepertinya akan terjadi. Mereka juga bersyukur karena So-hyun tak perlu lagi mencemaskan reputasi ayahnya karena sebelumnya ia selalu mempertimbangkan sang ayah yang akan ikut dalam pemilihan. 차 의원님 이미지 걱정 안 해도 되고. Saat ingin melawan grup Taekyung, Tuan Cha menemui So-hyun di kantornya. Ia bisa melihat wajah So-hyun yang sangat khawatir. So-hyun lantas bertanya alasan ayahnya melakukan semua ini, padahal sebenarnya ia sudah berusaha keras untuk mencapai posisi teratas. Sang ayah berkata jika dirinya mendapatkan keberanian itu berkat So-hyun. Sang ayah hanya mengingatkan So-hyun untuk lebih berhati-hati karena grup Taekyung akan semakin menggila. 너 더 힘들게 할 텐데 잘 버텨. Sementara itu, Jin Hyuk mengantar So-hyun pulang karena Tuan Nam habis minum bersama dengan Tuan Cha. Jin Hyuk berusaha menenangkan So-hyun dan berkata agar ia lebih bersemangat karena Tuan Cha dan semua orang pasti akan mendukungnya. Demi menghibur So-hyun, Jin Hyuk mengajaknya ke restoran Daechan. Setibanya di sana, mereka justru mendapatkan kabar jika Jin Myung masuk penjara karena berkelahi dengan teman-temannya. So-hyun semakin bersedih lantaran ia tahu alasan mengapa Jin Myung berkelahi yang tak lain adalah hanya untuk membela kakaknya. Ternyata saat itu, gosip pun beredar jika Jin Hyuk merayu seorang presdir hingga keluarga mereka bisa mendapatkan kekayaan. 진명 씨 친구들이 김진혁 씨 얘기를 좀 안 좋게 한 모양이야. So-hyun tak hentinya memikirkan hal ini. Namun ia juga teringat tentang harapan Jin Hyuk yang terus ingin bersamanya. Hal itu pun membuatnya kian frustasi. So-hyun hanya bisa menangis memikirkan apa yang harus ia lakukan. Tak ingin membuat So-hyun cemas, Jin Hyuk memberitahu So-hyun dan mengabarkan jika adiknya baik-baik saja. Suatu hari seorang wanita selingkuhan Wosuk datang menghampiri So-hyun. Wanita itu diketahui bernama So-ah. So-ah bercerita jika dulunya ia hanyalah sebagai kekasih pura-pura Wosuk. Keduanya bahkan berpacaran dengan sebuah kesepakatan rahasia. 다 연극이었다는 말씀. 비밀 유지 조건도 있었는데 Wosuk ternyata hanya meminta gadis itu untuk makan dan nonton bersama. Namun baginya, meski awalnya hanya sandiwara, namun lambat laun ia memiliki sebuah harapan. Namun ternyata di saat ia mencintai Wosuk, Wosuk sendiri justru lebih mencintai So-hyun. So-ah sendiri sebenarnya cemburu dan iri pada So-hyun, namun pada akhirnya ia sadar diri. So-hyun hanya terdiam saat mendengarkan curhatan gadis itu. 가기 전에 사과드리고 싶어서요. Setelah pertemuan tersebut, So-hyun menemui Wosuk di kantornya yang membuat Wosuk sangat terkejut karena So-hyun tak pernah melakukan hal ini sebelumnya. So-hyun berkata jika ia telah bertemu dengan So-ah dan mengetahui semua yang pernah Wosuk lakukan di masa lalu. Wosuk berkata jika ia melakukan semua ini semata-mata hanya ingin So-hyun terbebas dari rumah ibunya yang telah banyak membuat kehidupannya menderita. 머리 좀 썼어. 너 숨 좀 쉬고 살라고. So-hyun juga berterima kasih atas pengorbanan Wosuk. Ia mengaku jika Wosuk telah mengajarinya banyak hal karena berkat dirinya, ia kini tahu bagaimana cara untuk berpisah. Keesokan harinya, So-hyun mengajak Jin Hyuk berjalan-jalan yang membuat Jin Hyuk begitu bersemangat. So-hyun bahkan tak segan merangkul lengan Jin Hyuk. Jin Hyuk sangat bahagia karena suasana hati So-hyun kini mulai membaik. Jin Hyuk bahagia bisa berkencan seharian dengan So-hyun. Saat makan di sebuah restoran, So-hyun hendak berkata mengenai hal yang cukup serius. Namun belum sempat ia mengucapkannya, Jin Hyuk lebih dulu mengeluarkan sebuah kado yang berisi sarung kamera yang ia buat sendiri. So-hyun semakin bingung apakah keputusannya kali ini benar atau keliru. Hari ini publik dibuat geger dengan pengakuan Tuan Cha yang mengaku jika dirinya telah menerima dana ilegal selama pemilihan dari sebuah perusahaan. Karena itulah Tuan Cha bersedia menerima tuntutan hukum dan segala konsekuensinya. Orang-orang pun mulai berasumsi mengenai perusahaan manakah yang telah memberikan dana ilegal tersebut. Pegawai tim humas juga tampak membicarakan masalah ini. Min-ji pun berpikir jika perusahaan tersebut adalah grup Taekyung. 어떻게 되는 거야 이러면? 태경에서 받았다던데. Jin Hyuk terlihat bersedih saat memikirkan So-hyun yang pastinya dalam kesulitan. Ia pun teringat ucapan Tuan Cha yang meminta dirinya untuk menjaga So-hyun dengan baik, dan mungkin itulah alasan mengapa Tuan Cha mengatakan hal itu. Sebelumnya, Tuan Cha memang meminta bantuan istrinya untuk menyelesaikan masalah ini.
Ternyata Tuan Cha meminta Nyonya Jin untuk menjadi saksi jika mereka menerima dana ilegal dari grup Taegyeong. Tuan Cha berusaha meyakinkan sang istri jika mereka harus melakukan kebenaran agar Sohyun tak lagi dikendalikan oleh grup Taegyeong. Nyonya Kim sendiri terlihat kebingungan saat melihat Tuan Cha mengaku di depan publik. Padahal sebelumnya ia ingin menggunakan hal itu untuk mengancam Tuan Cha. Namun sekarang ternyata pria itu telah menyerahkan dirinya ke kantor polisi. Di malam harinya, Jin Hyuk melihat Sohyun hendak pulang dengan wajahnya yang begitu sendu. Jin Hyuk lalu meminta kunci mobil karena ia akan mengantar Sohyun untuk pulang. Keduanya pun berakhir duduk di sebuah restoran. Jin Hyuk dengan tersenyum berusaha menghibur Sohyun. Sohyun berterima kasih karena Jin Hyuk sudah sangat mengkhawatirkannya. Ia lalu berkata jika kini keduanya harus berpisah. Jin Hyuk sangat terkejut mendengar ucapan Sohyun. Air matanya pun terus berjatuhan dan hatinya terasa sakit. Namun Jin Hyuk paham jika hal ini sepertinya akan sulit bagi Sohyun. 여기까지가 애틋한 사랑도 있어요. Ia memohon agar Sohyun mempertimbangkannya kembali. Sohyun pun memilih pergi dari restoran dan meninggalkan Jin Hyuk yang masih tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Sohyun menonton berita mengenai ayahnya yang telah memberikan pernyataan bahwa Taegyeonglah perusahaan yang telah memberikan dana ilegal. Sohyun pun berterima kasih karena ayahnya sudah mengumpulkan keberanian untuk mengungkapkan semua ini. Sementara itu di kantornya, Nyonya Kim tengah mengobrol dengan kuasa hukum mengenai jaksa yang mungkin akan mencari bukti penyitaan terhadap grup Taegyeong. 압수수색 해봐야 나올 거 없습니다. Ayah Jin Hyuk terlihat kecewa setelah mengetahui jika sang istri pernah menemui Sohyun. Ibu Jin Hyuk berkata jika dirinya tak menyesal menyuruh Sohyun untuk mengakhiri hubungannya dengan sang putra. Ia berdalih hal ini ia lakukan untuk kepentingan bersama. Bagi ayah Jin Hyuk, keputusan istrinya adalah hal yang salah karena bisa melukai kebahagiaan keduanya. Ternyata Jin Hyuk mendengar obrolan orang tuanya dari balik pintu. Ia pun hanya terdiam dan pada akhirnya paham mengapa Sohyun memutuskan hubungan dengannya. 나도 진혁 씨 많이 아껴요. Jin Hyuk langsung menemui Sohyun di ruangannya. Ia memeluk dan bertanya mengapa Sohyun tidak memberitahukan soal ibunya yang datang menemuinya. Dengan air mata berlinangan, Jin Hyuk memohon agar Sohyun menunggu sampai setidaknya ibunya memberikan restu. Sohyun berkata jika dirinya meminta putus bukan karena ibu Jin Hyuk, melainkan ia sudah tak sanggup melihat Jin Hyuk dan orang berharga dalam hidupnya menjadi terluka. Jin Hyuk tak bisa berbuat apa-apa. Ia begitu sedih dengan kenyataan Sohyun yang kini menyerah dengan hubungan mereka. 내가 못할 것 같아요. Suatu ketika Paman Wosuk menemui Sohyun. Pria itu berkata jika Wosuk telah mengambil semua saham dari pemegang saham Taegyeong. Tujuan Wosuk tak lain karena ingin memberikan saham tersebut kepada Sohyun. Pria itu pun meminta Sohyun menerimanya agar wanita itu memiliki saham yang lebih banyak sehingga akan sulit bagi Taegyeong merebut hotel. Sohyun dengan tenang berkata jika ia tak akan mengambil saham itu karena ia juga tak berhak mendapatkannya. 대표로 들어오는 거 찬성하셨는지 저도 Keesokan harinya di meja kerjanya, Jin Hyuk menulis surat pengunduran diri dari tim humas. Ia lalu meninggalkan ruang kerjanya dan pergi menemui Sohyun. 나 당신 이해해요. Beberapa hari kemudian, Nyonya Jin dipanggil pihak kejaksaan. Di luar ruangan, para wartawan sudah mulai menunggunya dan bertanya tentang kebenaran kasus suap grup Taegyeong. 받으신 거 맞나요? 동아호텔 차 대표도 이 사실을 알고 있습니까? 말씀 주시오. Sementara itu di rumahnya, Nyonya Kim tampak tenang saat melihat Nyonya Jin menuju ke kantor kejaksaan. Dalam beberapa jam kemudian, ia pun langsung marah ketika mengetahui kabar terbaru yang mana Nyonya Jin telah mengakui telah menerima suap dari grup Taegyeong. Keesokan harinya, para petugas menjemput Tuan Cha. Nyonya Jin tak bisa menahan kesedihan melihat sang suami dibawa ke tahanan. Padahal pria itu belum sempat memakan semua masakannya. Tuan Cha menepuk bahu istrinya seolah ia meminta agar Nyonya Jin menguatkan diri. Di lain sisi, Sohyun meminta Mi Jin untuk mempercepat laju mobil karena ia ingin bertemu dengan sang ayah. Belum sempat ia sampai, Sohyun mendapati kabar jika ayahnya sudah ditangkap. 아버지가 구속되셨단다. Sementara Jin Hyuk sangat terkejut saat melihat ibunya sedang menunggunya di suasana yang cukup dingin. Keduanya pun pergi ke sebuah kafe. Ibu Jin Hyuk hendak membicarakan soal pertemuannya dengan Sohyun. Namun Jin Hyuk sudah mengetahui hal itu sebelumnya. 엄마랑 아빠랑 하는 말.
Jin Hyuk pun berkata jika ia tak akan membenci ibunya hanya karena masalah ini. Ia pun mengucapkan tekadnya dan akan menunggu hingga ibunya memberikan restu tentang hubungannya pada Sohyun. Sohyun mengunjungi ayahnya yang kini sudah menggunakan pakaian tahanan. Pagi itu, Sohyun mendapatkan sebuah kotak hadiah dari Jin Hyuk yang ternyata berisi sepatunya yang pernah ia gunakan saat di Kuba. Sohyun meminta maaf karena pernah mengatakan kalimat perpisahan. Jin Hyuk pun lega dan berterima kasih karena Sohyun kini sudah berani mengucapkannya. Keduanya pun akhirnya berpelukan. Hubungan percintaan keduanya kembali seperti semula. Tak ada lagi kesedihan dan sendu yang terlihat di wajah Sohyun. Yang ada hanyalah senyuman dan tawa tulus seperti foto yang pernah Jin Hyuk ambil saat mereka di Kuba. Sohyun berencana mengajak Jin Hyuk liburan ke Santiago. Jin Hyuk pun setuju, namun kini ia ingin pergi ke sana sebagai pasangan pengantin baru dan film pun berakhir.